guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku berterima kasih karena kalian sudah mampir ke video aku kali ini. Jadi di video kali ini aku bakal kepoin teman aku yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi buat kalian yang ingin masuk Fakultas Kedokteran, mana tahu video ini dapat bermanfaat buat kalian untuk mempersiapkan diri. Jadi kita langsung panggil aja ya teman aku. Hai Devi. Hai. Jadi Devi ini teman aku dari SMP, tapi kami beda SMA. Ya. Jadi sebelum kita kepoin kehidupan kuliah di Fakultas Kedokterannya, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya, kenalin diri dulu Dev. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Devi Novianti Resdianto. Dan biasanya dia dipanggil Devi. Aku asal Pekanbaru, tapi lahir di Cirebon. Dan asal SMA aku SMA 8 dan SMA-nya bareng Yasmin. Yeay. Jadi karena aku nggak satu SMA sama Devi, jadi aku nggak tahu kehidupan SMA Devi gimana proses Devi bisa masuk ke Fakultas Kedokteran yang mana Fakultas Kedokteran Unpad itu salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Jadi kita kepoin ya gimana Dep di SMA tuh gimana? Kok bisa gitu? Nah, jadi Min, aku tuh termasuk pejuang SBMPTN nih, teman-teman. Dan aku tuh udah mulai berlatih soal sejak kelas 3 SMA, tapi aku tidak melupakan tugas-tugas sekolah. Jadi cara menyiasatkannya bagaimana aku membagi waktu antara sekolah, belajar untuk sekolah, ataupun belajar untuk SBM. Nah, biasanya misalkan ada PR nih atau ada tugas dari guru, terus misalkan ada istirahat, biasanya ada isoma yang panjang gitu kan saat hari Jumat, terus juga atau ada jam-jam kosong, nah biasanya aku isi untuk ngerjain PR. Jadi saat itu juga pulang dari sekolah tuh aku udah selesai semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu. Dan biasanya sih kalau aku triknya belajarnya tuh dari UN dulu. Jadi memahami dasar-dasar dari materinya, kayak aku sukanya belajar matematika sama kimia, aku habisin dulu buku UN, baru tuh aku loncat ke buku SBM. Tapi biasanya selang-seling juga bisa. Misalkan kalau belajar matematika kayak algoritma nih, aku fokusin dulu nih materi dasar yang ada di UN, terus aku coba latihan soal yang di UN, baru deh aku coba latihan soal-soal yang ada di SBM. Kalau dulu tuh, pasti Yasmin tahu juga nih, kita sering banget kan kayak beli buku soal-soal SBM Wangsit, tahu nggak Min? Nah, itu aku beli itu, apalagi aku paling suka banget yang buku TPA itu, aku targetin juga, misalkan aku beli buku ini, buku Wangsit TPA ini, aku habiskan dalam berapa bulan gitu. Dan aku tuh orangnya sangat terstruktur, jadi biasanya aku bikin weekly planner, kayak misalkan hari Senin aku harus mengerjakan apa aja, Selasa aku harus mengerjakan apa saja gitu, dari berangkat sekolah hingga tidur gitu. Aku buat weekly planner. Menurut aku itu sangat penting ya. Jadi kita tidak membuang waktu dan kita mencapai dengan tujuan yang kita inginkan gitu. Keren banget sih buat weekly planner. Jadi metode belajar Devi ini belajar dasarnya dulu ya. Kan ada tuh orang kalau males lah belajar materinya, langsung belajar dari contoh soalnya aja. Jadi kalau Devi sendiri belajar itu dari dasarnya dulu. Dasar materinya. Benar, karena menurut aku misalkan kayak rumus matematika nih, kalau kita udah ngerti dasarnya, mau soalnya bagaimanapun, kayaknya kita jadi paham gitu, bakal bisa ngerjainnya gitu. Sama hal kayak kimia, fisika gitu. Betul sih. Jadi ini tips juga nih buat kalian. Jadi kalau mau belajar itu belajar dulu teori dasarnya, baru nanti loncat ke soalnya. Soal yang lebih susah. Supaya nanti kalau bentuk soalnya itu berubah-berubah, jadi kita tahu kan cara jawabnya gimana. Betul. Betul banget.
aku dengar-dengar kan Depi juara ya di SMA. Depi nggak coba jalur SNMPTN? Nah, iya Min. Jadi selama SMA nih aku memfokuskan belajar di sekolah tuh ya karena aku mau ngambil jalur undangan. Nah, tapi kita tuh harus prepare for the worst karena sesuai pengalaman juga aku tuh nggak lulus SNM, jadi aku udah prepare nih untuk ke SBM gitu. Karena jarak antara undangan ke SBMPTN tuh lumayan singkat ya, hanya 3 minggu aja gitu. Jadi kita harus prepare-nya dan juga kita tahu undangan itu untung-untungan kan, Min? Iya, Ya kan? iya. Jadi kita kasih tahu nih ke adik-adik yang nonton. Jadi SNMPTN itu sistemnya eh, nilai-nilai murid di sekolah itu diurutin gitu kan, yang paling tinggi. Gitu ya, Dep. Betul, betul. Jadi nanti jurusan BK-nya bimbingan konseling kan, Dep, di sekolah Depi. Yap, betul banget sama. Nanti kita konsultasi ke jurusan BK. Jadi waktu Devi konsultasi ke jurusan BK itu gimana tuh? Kan Devi bersaing sama teman Devi kan? Yang lulus teman Devi berarti. Kalau dari Unpad sendiri, waktu itu pas jalur undangan nggak ada yang lulus sih untuk yang FK. Hanya Oh, dari jurusan lain gitu. oh gitu. Aku kira ada teman lain yang satu jurusan sama Devi terus dia yang lulus. Soalnya di sekolah aku juga ada kayak gitu. Mereka itu kayak juara-juara terus di kelas, tapi mau masuk FK Unan. Nah, ada yang lebih Hmm. tinggi. Jadi yang lebih rendah sedikit itu harus ngalah karena yang kuota SNMPTN itu kan dikit. Jadi ini pelajaran juga Nah, buat iya, buat teman-teman semuanya kan, Dap. Jangan terlalu berharap dengan SNMPTN. Persiapin bener diri banget buat sih. SBM, prepare for the worst. Karena SBM itu susah. Dia nggak ada susah kan Susah, SBM tuh, apalagi susah banget saintek. sih. Parah sih, aku udah Iya, les setuju dari banget. kelas 3 jawab SBM. Parah banget. Jadi Depi belajar sendiri ya SBMPTN-nya atau ada ikut les? Nah, aku ikut les, jadi trik juga nih buat teman-teman, les itu buat mempertanyakan hal-hal yang kita tidak tahu. Jadi misalkan kita udah belajar nih di rumah, udah mulai coba-coba jawab soal, terus juga membaca materi-materi. Nah, materi-materi atau soal-soal yang kita nggak bisa jawab, kita lingkarin, kita tandain, nanti sampai les baru kita tanyakan itu. Nah, terus aku ikut les lagi yang benar-benar khusus SBMPTN, karena kan kalau misalnya kelas 3 tuh nggak terlalu fokus sama SBM kan karena untuk les tuh fokus SBM-nya setelah UN, bener nggak Min? Iya. Nah, nah aku tuh les SBM-nya tuh di Bandung sama teman-teman aku. Cuma jarak waktunya kalau nggak salah 2 minggu sampai 3 minggu. Nah itu aku les sistem les itu sama aja kayak les yang lainnya, kayak ada kelas, terus misalnya kita kalau mau bertanya bisa ada sesi diskusi gitu sih. Cuman ada nih yang paling aku ingat cerita ketika aku les tuh aku di underestimate sama gurunya. Jadi waktu itu tuh aku udah beli tiket SBM kan. Pilihannya tuh FK Unpad, Undip sama UNER. Nah, terus itu biasanya kalau les tuh guru nanya kan kayak satu-satu kayak kamu masuk mana, pilihannya apa gitu kan. Jurusan apa? Ditanyain lah satu-satu 3 pilihan dan aku menjawab pilihan aku, terus dia kayak underestimate kayak kaget dan kayak kamu gak akan masuk gitu karena mungkin Tinggi pilihan aku tuh banget. univ-univ favorit semua gitu mungkin ya. Tapi kayak hal itu tuh kayak membuat aku jadi down, terus kayak ya nangis-nangis, terus Parah akhirnya sih. Seharusnya dan guru akhirnya tuh yang mensupport muridnya kan. nah itu tapi akhirnya aku bangkit lagi kayak aku jadi nunjukin ya aku bisa kok aku bisa masuk ke jurusan yang aku inginin gitu. Jadi buat motivasi juga sih nambah. Terus akhirnya sih aku konsul lagi dan aku beli tiket baru lagi gitu. Dan Jadi pilihan tiket yang aku beli itu terakhir FK Unpad, Jember, sama UI Jakarta. Gitu. jadi kita juga harus siapin mental ya buat menghadapi orang-orang Bener banget. sekitar kita.
mental untuk menerima Setuju hasil dari banget. SNMPTN, terus kalau nggak lulus harus nyiapin Setuju. mental lagi buat SBM, harus kuat mental banget, harus belajar juga, harus belajarnya itu nggak bisa kayak cuma 2 jam sehari itu nggak bisa kan, Nggak Dap? bisa. SKS pun nggak bisa. Emang harus dicicil sih. Karena Terus emang pelajarannya aku itu ingat banget sih, banyak banget. yang kata Yasmin mental tuh bener banget sih, karena waktu kita SBM, terus teman-teman kita yang udah SNM tuh kayak ngambil kartu, terus Nah, mereka tuh kayak betul ya banget. kan, itu tuh jadi pulang-pulang tuh kayak down, Kayak abis kita habis menjawab soal-soal yang susah dan nangis gitu, tiba-tiba nyampe kosan. terus lihat-lihat teman yang udah lulus SNM santai-santai, kita mati-matian belajar. Ya tapi Ya, kan tapi berakitlah tapi jadi dahulu ya, berenang-berenang betul kemudian enggak sih. betul. Betul banget sih pepatahnya. Nah, Tapi pas sekarang ini jadi melihat kayak semua orang tuh punya jalannya masing-masing gitu menuju kesuksesan, mau ngambil univ apa, fakultas apa, semua tuh punya jalan masing-masing. Ya nggak, Min? betul. Nah, pas pengumuman lulus SBMPTN itu pasti lega banget, ya kan, Dap? Lega banget sih. Dengan Tapi lumayan perjuangan. lama kan, Iya, lumayan. dari SBM ke pengumuman tuh lama banget. Iya. Aku udah agak lupa sih, udah berapa tahun yang lalu ya? Lumayan lama sih, kalau nggak salah pengumumannya Juli, 3 Juli. Nah, Kita, iya. Dan aku waktu itu eh, bad news gak lulus kan di SBMPTN tahun pertama dan coba lagi mm, di SBMPTN tahun kedua dan itu belajar ya, nggak ada yang kayak SKS gitu dan pokoknya harus instan gak siapin ada ya. mental banget. Nah, Dep, untuk menjawab soal SBMPTN, mana tahu nih yang lain kepo kan, gimana Depi jawab soal SBMPTN-nya misalnya dari 15 soal, Depi jawab berapa gitu. Masih ingat nggak? Dulu tuh kita tuh kebetulan gak ada minus-minus gak sih, Min? Ingat gak? Waktu itu kayak ada perubahan, kita tuh Iya, gak ada minus, kayak udah gak ada minus lagi, jadi aku jawab semuanya gitu. Tapi pertama aku tuh ngeduluin yang paling aku suka dan paling aku bisa. Yang pertama pastinya TPA dulu gitu, Pak. Aku fokusin TPA dulu, terus pas sainteknya aku fokusin ke matematika sama kimia, baru biologi gitu. Tapi kalau misalnya ada soal yang kayak mentok, ya langsung aja kepindah ke soal yang lainnya, biar jadi kita lebih banyak soal yang kita jawab dan pasti gitu menurut kita jawabannya gitu sih. jadi dahuluin soal yang kalian suka dan kalian pasti tahu jawabannya gitu ya. Tuh, Dan jangan buang waktu di soal yang kalian nggak tahu, karena waktu itu berjalan terus kan, Dap. bener banget itu sih. Jangan stuck di satu soal gitu. Kalau nggak tahu ya udah kita lewatin aja. Nah, itu tips ya buat kalian semua yang nonton. Mana tahu mau SBMPTN kan tahun depan. Nah, ah pas pengumuman lulusnya, gimana tuh tanggapan orang-orang yang guru les Depi yang ngeremehin Depi? Atau tanggapan orang tua atau teman-teman gimana tuh? Kalau misalnya orang tua sih pastinya bersyukur ya, sampai nangis terharu gitu, karena bener-bener tahu perjuangan aku Iya. dari SMA, terus nemenin aku les SBM, les mandiri gitu. Aku juga prepare for 2 lagi kan. Kalau misalnya SBM nggak keterima, aku prepare juga belajar mandiri gitu. Yang pastinya nangis terharu, teman-teman aku juga begitu. Tapi kalau untuk guru les sih aku sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi sih. Jadi Depi udah nyiapin buat jalur mandiri ya? Itu dari kapan tuh nyiapinnya? Nyiapinnya sih yang setelah SBM waktu itu aku tuh tipe ngelis juga nih, misalnya mana aja yang ngebuka jalur mandiri FK gitu kan. Hmm. Kayak aku waktu itu nyoba UIN Jakarta, terus aku beli tiket Undip, UGM, tapi Undip UGM tuh untuk setelah SBM sih kayaknya, kalau Undip sama UGM setelah pengumuman SBM. Kalau UIN
memang sebelum SBM ada tesnya lagi gitu. Tapi kalau nggak salah sekarang mah pakai nilai SBM kan ya kalau mau mandiri. Iya, waktu tahun kita ya. Tahun kita di kayaknya udah mulai. Tahun kita itu tahun peralihan nggak sih, kayak yang pertama kali ini, pertama kali itu, gitu Iya, kan? pertama kali yang nggak ada minusnya gitu-gitu kan. Mm. Nah, terus kenapa DP pilih FK Unpad dari sekian banyak FK Fakultas Kedokteran di Indonesia? Ya, of course, karena Unpad itu universitas yang terfavorit dan terbaik juga di Indonesia, dan aku suka kota Bandung ya. Walaupun nih, aku terjebak karena ternyata aku tuh belajar di Unpad itu bukan di Bandung, tapi di Jati New York, di Jatinangor. Jadi, tapi tetap nggak apa-apa sih, tetap bisa ke Bandung, dan sekarang untuk anak FK yang semester 7 tuh pindah ke Bandung gitu. Jadi, aku excited banget sih sekarang mau di Bandung. Jadi Depi udah biasa kan dengan Bandung, karena Depi dari situ juga kan. Keren sih. Bukan dari situ sih, cuman Beda, ya beda Jawa Barat daerah juga ya, gitu. beda Iya, kota iya. ya. Hmm. Jadi awal waktu masuk FK gimana tuh, Dap? Kayak mana vibes kampusnya, teman-temannya? Aku ngerasa sih kayak pergaulannya sangat positif vibes, terus dari pergaulannya ya temen-temennya juga saling suportif, karena dilihat dari pas aku tahun satu nih Min, tahun satu tuh kan kita mau ada ujian UTS-nya tuh Soka. Nah, jadi misalkan ada yang masih kita kurang paham salah satu kasus. Nah, nanti dari temen-temennya itu atau ketua-ketuanya itu kayak ngadain kayak belajar bersama, terus juga kita ada saling kirim catatan, terus ada belajar oske juga. Dan yang paling lucunya itu kalau pas kita mau UTS sama UAS tuh ada namanya UTS UASKIT. Jadi kita tuh kayak saling ngebagi kata-kata semangat atau sama kayak snack-snack gitu. Itu lucu banget sih. Aku kayak baru pertama kalinya kayak ngerasa vibes-nya positif banget dan saling suportif. Terus juga kakak tingkatnya sangat welcoming banget, dan misalnya kalau kita ada yang kebingungan atau mau tanya-tanya tuh kayak mau apa ya, baik banget gitu menjawab-jawab pertanyaan kita, dan nggak ada senioritas-senioritas gitu sih. Jadi kayak asik banget deh. Berarti anak FK itu pada inisiatif-inisiatif banget ya, kayak mau belajar kelompok, nanya-nanya cutting, dan cuttingnya pun inisiatif juga buat ngasih bantuan gitu kan ke adik kelasnya. Bener Berarti banget. emang lingkungannya itu sangat mendukung, ya nggak sih, Dev? Betul banget. Keren sih. Nah, pergaulannya gimana? Devi kan asrama tuh kan di situ. Oh. Jadi itu untuk khusus FK Unpad sendiri itu harus tinggal di asrama atau gimana? Yang Jadi untuk waktu tahun aku tuh katanya sebelum tahun aku tuh diwajibin di asrama. Tapi pas udah tahun aku tuh kayak dibebasin boleh asrama atau enggak. Nah, tapi karena kita mepet nih baru tahu dibebasinnya tuh mepet banget sama tanggal masuk kuliah. Jadi banyak yang memutuskan untuk asrama gitu. Tapi justru itu yang enaknya gitu, karena satu asrama mau nanya atau mau belajar bareng tuh jadi aksesnya lebih gampang gitu. Menurut aku itu sih. Jadi lebih kompak juga ya. Misalnya ada acara-acara, biasanya kan ada acara angkatan gitu, kayak di angkatan aku ada kayak acara defile gitu. Lomba antar angkatan gitu. Jadi kita mau latihan atau mau ngerjain sesuatu tuh jadi lebih mudah gitu untuk ngumpulin orangnya. iya sih, karena udah biasa ketemu di asrama, jadi vibes-nya itu, Betul. kebersamaannya itu pasti lebih erat, ya nggak sih? Nah, Nah, itu dia. sistem kuliahnya gimana, Dap? Aku dengar ada blok-blok gitu. Kan kalau di kuliah biasa itu kayak SKS. Nah, kalau di Mhm. FK gimana? Iya, aku juga denger nih kalau misalnya kuliah-kuliah fakultas lain tuh kayak ngambil SKS gitu ya. Nah, kalau kita tuh dipaketin itu. Jadi misalnya satu semester itu ada dua sistem. Contohnya kayak waktu di semester 4 tuh ada sistem kardiovaskular dan juga respiratori. Nah, biasanya menuju
UTS itu satu sistem, setelah UTS ke UAS satu sistem lagi gitu. Dan satu sistem itu biasanya terdiri dari 7 kasus. Kita tuh belajarnya per kasus gitu. Dan untuk mempelajari kasusnya nanti bakal dibagi kayak kelompok-kelompok kecil. Biasanya terdiri dari 10 sampai 12 orang, dan kelompok-kelompok kecil itu yang bakal bareng-barengan untuk ke skills lab-nya dan juga ke lab activity-nya gitu sih. Terus untuk ujian di FK itu, kalau UTS itu ujiannya cuma ada MDE. MDE tuh kayak CBT, biasanya satu sistem tuh ada 200 soal. Terus kalau misalnya di UAS nih baru nih, biasanya anak-anak FK udah mulai stres ya karena udah ada ujian lisan, yakni ujian SOKA. Jadi ujian SOKA tuh kayak kita menghafal dari dua sistem itu, menghafal semua kasusnya. Nanti biasanya kita diacak atau kayak kita nggak tahu nih dapat kasus apa. Nanti misalnya dapat kasus A, kita harus mempersiapkan 5 menit, baru deh kita presentasikan di depan dokter. Kadang dokternya ada satu atau dua gitu. Itu ujian lisan. Terus juga ada ujian OSCE waktu offline. Kalau waktu kita pandemi ini masih belum ada ujian OSCE-nya. Nah, biasanya ujian OSCE tuh kayak ada ruangan-ruangan, misalnya ada 12 tase ruangan gitu. Nanti ada bel. Misalnya kalau udah bel itu kita baca dulu soalnya, dikasih waktu 1 sampai 3 menit kalau nggak salah. Terus kalau udah bel lagi kita baru masuk ruangan dan harus melakukan menjawab soal dari soal yang ada di depan gitu. Kayak praktek ibaratnya, ujian praktek. Dan biasanya terdiri dari ada probandus. Probandus tuh kayak pasien-pasienan, sama ada dosen pengujinya gitu sih. Nanti pindah-pindah deh. Jadi Itu dalam sih yang paling menantang. oh, jadi dalam satu semester itu ada berapa blok? Dap? 2 sistem sih kita nyebutnya, 2 sistem. Dua sistem itu maksudnya 2 blok. Kalau di Unpad tuh, blok tuh gimana ya? Kalau di Unpad tuh pakainya, kayaknya sama sih, blok sama sistem. Jadi blok itu tuh kayak kita belajar satu materi ini gitu. Itu satu blok. Materi lain satu blok gitu ya. Iya, kayaknya sama aja seperti itu. Jadi kalau misalnya itu pelajarannya itu berurutan nggak? Kayak kita harus lulusin blok ini sebelum baru boleh ke blok yang lainnya gitu. Kayak gitu nggak ada? Kalau di aku, sistemnya gitu juga sih, tapi kalau aku per tahun. Misalkan emang kita nggak lulus nih di sistem ini, tapi Hmm. masih ada kesempatan untuk bisa remedial gitu. Ada remedialnya. Nanti ada batas-batasannya, minimal minimal D berapa atau E berapa baru dikatakan tidak bisa naik naik tingkat. Jadi kayak kita per tahun sih, kayak sekolah sih jatuhnya. Sekolah tuh kayak 2 semester gitu kan. Hmm. Kalau 2 semester kita syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya gitu, kita harus mengulang tahun itu gitu. Kalau misalnya fakultas lain kan kita bisa mengulang mata pelajaran yang mau kita ulang aja gitu kan. Nah, kalau kita harus mengulang seluruhnya gitu. Tapi biasanya ada remedialnya dulu, masih bisa gitu. Masih ada kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki. Jadi untuk nyelesain materinya sendiri itu berapa semester? Kalau FK ke kayak baru ke koas gitu berapa semester? Kalau koas ya 7 semester sih. Tiga Tiga setengah setengah tahun, tujuh tahun. semester. Tapi itu kalau lancar-lancar aja kan kuliahnya. Kalau kayak ngulang-ngulang gitu gimana? Lama ya. Iya, nambah setahun gitu. Ya, doakan saja lancar. Jadi dari kita maba sampai kita lulus jadi sarjana kedokteran ya, SKET. Iya, Sampai jadi dokter muda itu berapa tahun? Kalau lancar-lancar aja. sarjana esket itu tadi 3,5 tahun atau 7 semester itu preklinik. Nanti pas koas atau kliniknya atau dokter mudanya itu 1,5 tahun, baru nanti dilanjutin internship gitu. Berarti internship-nya tuh berapa lama? Kalau nggak salah 1 tahun ya, 1 atau 2 tahun. Aku kurang tahu sih kalau internshipnya.
Berarti sampai jadi dokter, sampai gelar dokter itu ada 6 sampai 7 tahun ya, Dap? 5,5 tahun lah kira-kira ya. 5,5 tahun. Itu pun kalau lancar-lancar aja. Iya. Semoga lancar. Devi lancar kan? Insya Alhamdulillah. Allah lancar. Ya walaupun adalah ujian-ujian yang Remet. menegangkan. Ada remet. Sejauh ini sih untuk kayak ujian-ujian CBT-nya ada pastinya ada remet, beberapa ada remet, tapi kita masih bisa perbaikinya, mengulangi CBT, ujian CBT-nya lagi gitu. Susah. Nah, Devi sekarang udah semester Mau 7. 7. Udah masuk KKN kan? Udah baru melalui KKN nih kemarin. Nah, gimana tuh KKN anak FK? Apa tentang kesehatan atau beralih bidang ke sosial? Kan bisa aja kan? Gimana tuh KKN anak FK? Nah, kalau misalnya KKN sih ngikutin arahan fakultas sama DPL-nya sih. Jadi KKN itu ada KKN individu, terus ada KKN sekelompok sama KKN kelompok. Nah, kalau KKN individu nih yang berkaitan dengan eh, fakultas kita, misalnya fakultas kedokteran ya yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau dari sekelompok sama kelompoknya sih bisa aja sih nyilang ke sosial gitu. Dan sebenarnya kita tuh untuk KKN Hunger Games judul-judul gitu. Jadi bisa aja memilih judul yang bukan fakultas kesehatan karena teman-teman aku juga dia ngambil judul-judul dari fakultas teknik geologi gitu, dari fakultas kedokteran gigi. Jadi bisa aja sih sebenarnya nyilang gitu sih. Tergantung kelompoknya ya. Jadi KKN-nya Nah, benar. gabung kan sama jurusan yang lain, bukan anak FK aja. Kita tetap gabung karena kita kan pilih-pilihan judul. Nanti misalkan keterima di salah satu judul, baru tuh ada nama-nama list kita gabung sama fakultas apa aja gitu sih. Jadi, Jadi DPL yang gituin. oh DPL. Terus, jadi setelah KKN itu apa? Skripsi ya? Skripsi juga. Jadi skripsi itu mulai dapet judulnya semester 5. Semester 5 udah mulai dapet judul Wah, karena kita cepat deh. kita Hunger Games juga karena itu tuh judul dari penelitian dosen. Kita misalnya sudah dapat judul, baru kita dapat nama dosen pembimbing kita. Itu kalau nggak salah semester 6 awal sih, semester 6 awal dapat dosen pembimbing, terus dihubungi, baru bimbingan, baru deh proses untuk menyusun dari ujian proposal gitu. Baru deh UP. Jadi Setelah itu urutannya udah. kalau di kuliah biasa kan kayak seminar proposal, terus seminar hasil, baru kompre. Kompre itu kayak sidang akhir. Kalau di FK gimana? Kalau di FK sih 2 sidang ya, sidang ujian proposal sama sidang akhir. Dua, dua aja berarti. Nah, setelah kalau skripsinya udah siap, terus itu langsung menyandang esket gitu. Yap, bener banget. Langsung nyedang esket. Nah, setelah itu, Setelah itu koas, abis koas tuh baru deh kita harus ada ujian nasional namanya UKM PDD, baru tuh kalau misalnya dikatakan lulus, baru ada gelar dokter gitu. UKM PDD tuh kayak ujian nasional sih. kayak IKDI gitu ya? Enggak. Ujian kayak, jadi UKM PDD tuh kayak ujian nasional aja, kayak ujian nasional SMA, tapi dia tuh CBT sama OSKE. OSKE tuh kayak ujian prakteknya gitu, ada juga. Nah, setelah lulus itu baru bisa menyandang sarjana, Gelar baru dokter. gelar dokter ya. Jadi itu harus setelah skripsi kita koas, terus setelah koas itu harus internship UKM dulu. PDD. Baru Internship harusnya setelah gelar dokter ya. koas. Oh, oke. Banyak banget, Dap. Cukup panjang Panjang sih. menjalani Makanya hidup ini.
Makanya anak FK itu terkenal dengan telat nikah nggak sih? Kayaknya itu hoax ya, Bu ya. Hoax ya. Nah, Hoax, karena bahas hoax atau fakta, kita akan masuk ke segmen menjawab mitos. Jadi ada hey, beberapa mitos anak FK oleh yang dipikirkan oleh kaum awam, yaitu yang bukan FK. Nah, kita tanyain langsung ke Depi yang anak FK ya. Dan Depi harus jawab apakah mitos ini benar atau hoax. Oke, kita masuk. Kelihatan nggak, Dap? oke, kelihatan. Oke. Mitos pertama, jurusan yang tepat bagi orang yang benci hitungan. Bener nggak tuh? Emang di FK nggak ada hitungan? Mitos sih, karena tetap aja sih di FK ada hitungan walaupun mungkin perhitungannya tidak sekompleks jurusan matematika gitu ya. Iya. Jadi tetap ada hitungan kayak hari pertama hari terakhir hate untuk menghitung eh, perkiraan kelahiran atau menghitung dosis dosis dari infusan gitu sih. Menghitung BMI gitu. Masih aja tetap ada hitungan kan walaupun sederhana gitu. Mitos-mitos. Jadi bagi maba yang mau nyari jurusan yang nggak ada hitungan dan lari ke FK itu nggak bener ya, Dap. Pasti ada Iya, tidak hitungan juga kan. betul. Nah, mitos kedua, ospeknya dikurung di kamar mayat ini terkenal banget dari aku SD. Ini sumpah terkenal banget. Kalau mau jadi dokter itu nanti dikurung di kamar mayat. Terus Bener. semalaman harus berani. Bener nggak, Dap? Aku sering banget juga sih dengar mitos ini sebelum masuk FK kayak ditakut-takutin gitu kok. Terkenal. Ih, masuk FK nanti dikurung loh di kamar mayat gitu. Famous Karena banget. aku yang penakut ini Mitosnya. kan kayak aduh nggak mau gitu. Tapi nggak kok, ospeknya kayak biasa aja, kita kayak dianterin itu tuh sebenarnya bukan kamar mayat tapi lebih kayak kadaver untuk kita belajar gitu, jadi Kayak nggak ada lab sih. gitu kan, Dap? Ya, lab itu bukan, nggak ada sih yang kayak kurung-kurungan gitu. Nah, Justru kadaver. ospeknya tuh kayak karena justru tuh ospeknya tuh kayak mengenalkan gitu loh, ini ruang lab anatomi kadaver untuk kita belajar eh, tubuh-tubuh manusia gitu. Nah, kadaver. Mana tahu ada yang nggak tahu kadaver. Kadaver itu apa, Dap? Kadaver itu eh, sebenarnya mayat yang bisa kita buat belajar gitu loh secara langsung, karena kan kita belajarnya biasanya dari buku, Hmm. dari jurnal-jurnal, jadi kita tuh secara langsung melihatnya gitu. Nah, jadi kadaver itu kayak mayat yang diawetkan, ya kan, Dap? Iya betul, Dan tujuannya itu untuk belajar, belajar. Mm, bukan yang aneh-aneh. betul. Nah, selanjutnya, seharusnya ini jurusannya orang kaya. No, salah banget sih. Pasti orang-orang mikirnya FK itu kaya, orang kaya, dia bawa mobil, terus ceweknya cantik-cantik. Emang Kayak gitu nggak sih di kampus aku emang kayak gitu, anak FK itu kelihatannya seperti itu, tapi nggak semuanya kayak gitu ya. mungkin dari diri aku sendiri ya, jujur aku bukan orang kaya, aku orang-orang yang sederhana saja. Dan aku juga mikirnya sebenarnya tadinya seperti itu, kayak waktu dari SBM nih mau ke Mandiri, itu kan aku ngelis-ngelis tuh harga-harga uang pangkal Mandiri, harga-harga uang Mahal, masuk, ya kan pasti. mahal-mahal semua kan. Itu juga aku nangis, iya nangis sih, kayak aku nggak mau ngebebanin orang tua aku gitu hanya untuk masuk sebuah fakultas bayar gitu. Jadi salah besar sih kenapa aku juga memilih negeri, yaitu karena kalau negeri itu kalau nggak salah sih sesuai dari pendapatan orang tua kan UKT-nya, Min. Bener Mm-mm. nggak? Mm-mm. Nah, betul. Terus juga aku alhamdulillahnya dapat beasiswa. Jadi ternyata Unpad itu ada program beasiswa untuk dari tahun 2016, 17 sampai 18 gitu. Dan alhamdulillah aku adalah tahun terakhir yang dapat beasiswa gitu. Jackpot.
Iya, Emang sih UKT uang kuliah tunggal FK itu mahal, tapi masih ada kok beasiswa-beasiswa gitu ya, Dap. bener banget, banyak banget beasiswa-beasiswa lainnya. Pasti kita dapat informasi lah dari BEM ataupun dari Hima ataupun dari Unpadnya sendiri, itu banyak banget tersedia beasiswa, beasiswa Pemprov, beasiswa eksternal, dan beasiswa lainnya. Jadi jangan takut masuk FK karena mitos ini. Mahal. Jadi beasiswanya itu bukan dari semester 1 berarti ya, dari kita udah kuliah dulu, nanti kita cari beasiswa gitu kan. Tuh. Nah, syarat beasiswa itu pastinya ada IPK kan. Jadi nggak boleh rendah, ya nggak sih? Iya kan, Dep? Yang aku tahu sih, aku pernah juga kan baca-baca mau dan ikutan juga tuh untuk ikut beasiswa tuh syaratnya ada kok yang minimal IPK 3,2 gitu sih. Susah nggak sih untuk anak Fakultas Kedokteran dapat IP? Kayak anak sosial gitu kan, dapat IP 3,6, 3,7 itu lumayan mudah. Nah, kalau untuk anak FK gimana, Dep? Aku susah sih karena untuk melewati ujiannya itu juga susah karena kadang ujian lisannya itu agak-agak subjektif ya, tergantung dari dosennya gitu, menilai kita gitu. Jadi cukup susah sih untuk mendapatkan nilai A Nilai agar A. IPK-nya sempurna. Kayak jadi memang harus berjuang. Betul banget, harus berjuang dan belajarnya harus nyicil juga. Karena jadi dokter ini tanggung jawabnya berat kan kalau udah kerja. Dia tuh Betul, harus kesehatan orang, nyawa itu cuma satu. Jadi nggak bisa betul, main-main. betul Ya kan? banget, betul banget. Nah, mitos selanjutnya terlambat menikah. Karena masa pendidikan kedokteran yang sangat lama itu, Panjang dan kayaknya ini lama. sangat udah kayak terus sugesti gitu lah sama orang-orang awam, kayak calon-calon mertua. Tapi anak FK itu Waduh, menantu idaman loh, Dap. waduh, 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 waduh. Tapi menurut aku ya ini mitos sih terlambat menikah karena kakak tingkat aku juga udah ada yang nikah, terus teman-teman aku yang fakultas kedokteran juga udah ada yang nikah. Itu sebenarnya lebih ke individunya gitu. Apakah kita siap mental, siap diri, finansialnya udah cukup gitu sih. Jadi Jadi itu nggak ada larangan sama sekali ya mengenai ya tidak menikah ada. di fakultas kedokteran ini. Jadi itu individu. Dan kalau Betul. kalian bahkan punya anak pun masih bisa kan? Bisa nggak, Iya, Dap? bisa. Bisa sih kalau nggak salah kita bisa ambil cuti gitu. Tapi aku kurang tahu sih syarat ketentuan cutinya gimana. Oke, jadi ini hanya mitos dan ini hoax. Yes. Oke, jadi setelah menjawab-jawab mitos itu, maka itu adalah akhir dari sesi video ini. Terima kasih kepada bintang tamu kita, gestar kita pada malam hari ini, Devi Novian Pirasgianto. Semoga kuliahnya sukses. Terus Amin. terima kasih udah memberikan, meng-share ilmunya dan pengalaman-pengalamannya yang pasti itu sangat berguna ya buat adik-adik yang mungkin mau masuk ke Fakultas Kedokteran. Ada pesan nggak, Dep? Pesannya sih jangan patah semangat, terus jangan mudah down kalau misalnya sana emang udah nggak bisa, masih banyak jalan yang kita bisa tempuh kayak SBM ataupun tes yang lainnya dan juga jangan kemakan mitos-mitos yang belum tentu benar gitu sih. Iya, Semangat terus. ya mitos-mitos yang tadi itu kebanyakan hoax ya, Dep. Iya, bener banget. Pokoknya semangat terus deh. Nah, juga banyak orang yang milih Fakultas Kedokteran tuh karena katanya nanti gajinya tinggi. Terus sekarang kemakan kayak apa gitu loh, kayak udah ada BPJS dan dokter kan dibayar murah ya dengan BPJS kan, Dep.
Iya sih, aku kurang baca sih perihal itu, tapi aku dengar-dengar sih kayak begitu. Tidak, kalau dokter gaji besar tuh kayaknya kurang deh. Justru kita tuh untuk jadi dokter tuh ya untuk mengabdi ke masyarakat, bukan untuk Hmm, mencari uangnya gitu. Untuk Jadi mencari uangnya ya kita bisnis aja gitu. jadi tujuannya itu harus dibenerin dulu kan sebelum Iya, harus masuk. mulia. Jangan jangan kita menjadi dokter karena untuk dapat duit yang gaji yang besar gitu, kayak itu salah sih. Ya karena kalau niatnya udah salah dari awal, terus nanti menempuh masa pendidikan kedokteran yang payah dan lama itu nanti main-main kan, terus hasilnya pas lulus gimana? Jadi nanti kayak bisa malpraktek gitu nggak sih? Karena jadi dokter itu tanggung jawabnya berat banget. Nyawa orang Betul. itu cuma satu. Jadi kita nggak bisa main-main. Oke, jadi mungkin segitu dulu video kita pada malam hari ini. Kebetulan ini udah malam ya, udah setengah 12 sampai setengah 12. Makasih ya Dep, udah ngasih waktunya malam ini. Nanti Sama-sama Yasmin. collab lagi ya. Nah, di video ini nanti bakalan masuk ke podcast Depi di Spotify. Nanti aku masukin juga linknya di description box. Oke, Oke. Dadah. makasih banyak Dep. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.